Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo adik-adik. Kita ketemu lagi pada channel Kimia Fun. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal asli UTBK tahun 2022 bidang kimia. Ini nanti untuk teman-teman bisa gunakan untuk modal ujian mandiri ataupun ujian UTBK tahun depan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 1, itu adalah laju reaksi. Teman-teman, ini laju reaksinya berbeda dengan soal pada umumnya. Kita mencari order, kita mencari laju reaksi ini ketika diberikan sebuah konsentrasi yang berubah pada waktu ke waktu dari 0,4 M menjadi 0,01 M. Ketika ada dekomposisi karbon dioksida CO2 menjadi CO plus setengah O2 ini, nilai K-nya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 4. Ketika diketahui ln 2 sama dengan 0,7, berapa sih waktu yang diperlukan agar konsentrasi CO2 ini turun dari 0,04 menjadi 0,01? Nah teman-teman, sebenarnya kita nggak bisa menghitung dengan rumus biasa untuk laju reaksi. Kita butuh yang namanya laju reaksi terintegrasi, teman-teman. Artinya ketika ada order 1, ini kan order pertama, sensitif bahwasanya untuk persamaan laju reaksinya adalah ln AT ini adalah konsentrasi setelah T sekian, dan A0 ini konsentrasi awal, konsentrasi 0,04 nih ya. Ini adalah A0 dan ini adalah AT. Kemudian sama dengan min KT. K ini adalah konstanta. Nah, ini juga bisa dikerjakan teman-teman dengan konsep waktu paruh laju reaksi. T setengahnya untuk satu itu sama dengan ln 2 per K, maka ini ada kata kunci ln 2. Nah, ketika ada ln 2 sama dengan 0,7 ini sebenarnya teman-teman gunakan aja untuk waktu paruh laju reaksi order 1. Nggak perlu menggunakan persamaan laju terintegrasi order 1 yang atas ini. Maka teman-teman sebenarnya kita bisa kerjakan dengan konsep waktu paruh. Ketika ini 0,04, waktu paruhnya artinya dia berkurang menjadi separuhnya, teman-teman. Ini menjadi 0,02. Nah, berubah lagi, ini menjadi separuhnya lagi 0,01. Artinya, teman-teman, dari 0,04 M menjadi 0,02 itu adalah T setengah yang pertama, teman. Rumusnya yaitu ln 2 per K. Sekarang kalau kita masukkan angkanya, teman-teman, karena tadi ln K itu sama dengan 0,7, kita bagi dengan K-nya ya 1,4 kali 10 pangkat min 4 second pangkat min 1. Nah, ini ketemunya teman-teman 5 kali 10 pangkat 3 second. Ini ada 5000 detik. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan ketika 0,04 berubah menjadi separuhnya 0,02. Sekarang teman-teman, dari 0,02 berubah menjadi 0,01, separuhnya lagi, ini adalah T setengah juga, tapi yang kedua, teman-teman. Rumusnya apakah berbeda? Sama ya, ln 2 per K juga sama dong ya, 0,7 per 1,4 kali 10 pangkat min 4 second min 1, sama ya, 5 kali 10 pangkat 3 second. Artinya berapa harga T total ya, T total dari perubahan 0,04 molar menjadi 0,01 molar, berarti ini tadi kan 2 kali T setengah dong. Nah, berarti 2 kali 5 kali 10 pangkat 3 second. Ini menjadi 1 kali 10 pangkat 4 second. Jadi jawabannya adalah yang B, teman. Ini dengan metode waktu paruh. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita menggunakan persamaan laju terintegrasi order 1 ini? Ternyata hasilnya sama saja, teman-teman. Ketika kita masukkan harga ln, ini A, T-nya adalah 0,01, kemudian A0-nya 0,04, itu sama dengan min K, min 1,4 kali 10 pangkat min 4 second min 1 kalikan T. Harga dari ln ini adalah min 1,386 sama dengan min 1,4 kali 10 pangkat min 4 second min 1 kalikan T, sehingga harga T ini teman-teman min 1,386 dibagi dengan min 1,4 kali 10 pangkat min 4 second min 1. Nanti hasilnya juga sama, teman-teman. Ini adalah 1 kali 10 pangkat 4 second. Jadi dengan dua metode ini hasilnya sama saja, teman-teman ya. Jadi ini teman-teman
tips untuk pengerjaan laju reaksi terintegrasi orde 1 ataupun menggunakan waktu paruh. Lanjut teman dengan soal nomor 2. Nah, ini ketika kita diberikan sebuah data energi ikatan, maka teman-teman kita mengerjakannya dengan teknik energi ikatan ya. Jadi ada dua persamaan yang sering digunakan untuk termokimia, yakni menggunakan delta HF, yaitu produk dikurangi reaktan. Tetapi kalau ada energi ikatan teman-teman, maka ini yang pengerjaannya adalah entalpinya itu reaktan dikurangi produk dengan kita mencari masing-masing energi ikatannya. Nah, teman pertama kita harus menggambarkan dulu ya untuk C38 dan lain-lainnya itu, maka kita perlu menggambarkan kerangkanya sehingga nanti kita bisa tahu berapa jumlah ikatannya ya ini. Nah, ini ada C38 atau propana nih. Nah, ada H. Nah, di sini semuanya kita kerjakan supaya nanti detail ya. Nah, kemudian ini plus Cl2 ya, ini Cl, ini ada Cl dan Cl, ini menjadi C3H7 ya, ini ada reaksi substitusi ya, substitusi. Nah, ini ada C3H7, ini ada H, di sini juga ada H, ya juga H, hanya sudah 7, tinggal kita ganti dengan Cl di sini plus dengan HCl. Nah, seperti ini. Jadi dengan ini kita bisa mengerjakan untuk berapa nanti harga entalpi dari data energi ikatannya, teman. Nah, teman, untuk mencari harga delta HR-nya, ya ini delta reaksinya, maka kita perlu menjabarkan semua ikatannya di sini, teman ya. Nah, ini kita kurung kurawal dulu di sini. Kita cari ya berapa untuk jumlah ikatan C dan H, 8 kali ikatan CH, kemudian ditambahkan 2 kali ikatan CC, ditambahkan 1 kali ikatan CL dan CL, kemudian ini kita tutup, dikurangi dengan ini yang produknya ya, berarti ini ada 7 kali ikatan CH, kemudian ditambahkan ada lagi 2 kali ikatan CC, tambahkan lagi 1 kali ikatan CL, dan ditambahkan 1 kali ikatan HCl. Ini urut ya teman, kan bisa tracing di sini ya, 7CH ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 2 kali CC 1 2 dan sebagainya. Sehingga teman-teman nggak perlu memasukkan angkanya semua ya, bisa kita coret yang sama. Ketika ini ada 8 kali CH, kita coret dengan 7 kali CH, berarti ini masih sisa 1 dong. Nah, kemudian 2 kali CC bisa kita coret dengan 2 kali CC. Nah, sehingga teman-teman ini tinggal kita reduksi ya. Nah, sehingga ini harganya menjadi 1 kali CH, kemudian ditambahkan 1 kali CL. Nah, ini kita tutup, kita kurangi dengan harganya adalah 1 kali CL. Nah, ditambahkan dengan 1 kali HCl. Nah, ini nanti tetap kurung, sehingga tetap kita masukkan teman-teman untuk harganya ya di sini. Nah, 1 kali CH ini berapa harganya? Nah, ini CH 420 ya, 420. Ini kemudian ditambahkan 1 kali CACL, ini 240 dikurangi dengan 1 kali CL, ini 330 ditambahkan dengan 1 kali HCl ya, ini 430, sehingga harganya teman-teman ini 420 plus 240 adalah 660 dikurangi 330 plus 430 760, sehingga harganya adalah min 100 teman. Kalau ini ada kg per mol berarti kilojoule per mol, jadi jawabannya adalah min 100 teman, yang C ya. Nah, itu teman kuncinya. Kalau ada yang sama, ikatan yang sama, nggak usah kita masukkan angkanya semua ya, kita bisa coret eliminasi kiri dan kanan. Lanjut nomor 3 teman-teman. Nah, ini ada sifat keperiodikan unsur, diberikan nilai energi ionisasi pertama untuk 3 unsur periode kedua pada tabel periodik teman-teman. Ada X, Y, dan Z. Ini ada 1086, 13.314, 1402. Nah, kita mencari nih X ini apakah Y dan Z ini apakah C, N, atau O. Ternyata teman, C, N, O ini letaknya satu periode teman ya, periode. Energi ionisasi itu kalau mau kita ingat-ingat teman-teman ya, dari
kiri ke kanan ya, kiri ke kanan, kemudian dari bawah ke atas itu naik temennya. Nah, jadi naik dari tabel periodiknya naik. Nah, ini naik dari atas ke bawah juga naik di sini. Nah, maka teman kalau mau kita logika ya harusnya ini kan C dulu, kemudian ada N dan ada O. Nah, ini harusnya kan urutannya ini. Maka kalau kita nggak hati-hati, kita menjawabnya A ya. Nah, kita A, langsung aja A. Tapi teman harus hati-hati ya di sini ya, bahwa ada sebuah irregularity, artinya pengecualian ya di sini ada irregularities untuk beberapa sifat tabel periodik. Nah, teman-teman, ini adalah bukti dari data eksperimen bahwasanya terjadi sebuah irregularities antara N dan O. Harusnya N itu lebih kecil, tetapi ternyata lebih besar daripada O. Ya, 1402 dan 1314. Nah, maka kita bisa kaji perbedaan ini dari konfigurasi antara N dan O, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi dari N itu kan 7, maka ini menjadi HE ya, HE 2S2 2P 3, tapi ketika untuk O 8 ini adalah HE 2S2 2P 4. Nah, ini kalau mau kita konfigurasi teman-teman ya. Nah, ini adalah 2S, di sini adalah ini 2P. Untuk N sendiri ini adalah nah seperti ini, tetapi untuk O ya teman, nah ini 2P. Untuk O ini nah ada 4 di sini. Nah, teman-teman, ketika ada satu orbital dengan dua elektron yang berpasangan, maka ini terjadi tambahan tolakan, teman-teman ya. Tambahan tolakan. Nah, pengertian dari energi ionisasi sendiri itu adalah bagaimana si proton dan inti atom ini mengikat elektron terluarnya ya. Sehingga ketika ini ada tolakan ya, tolakannya ini akan membuat si elektron terakhir ini mudah lepas. Nah, mudah lepas karena dia ditolak oleh elektron yang lain. Sehingga kekuatan inti atom untuk mengikat elektron terakhir ini menjadi lebih lemah karena dia ditolak lagi oleh ketiga elektron yang lain, begitu temennya. Nah, tapi ini tidak terjadi untuk yang N. Nah, tidak ada tambahan tolakan karena ini sama-sama spinnya atas semua ya, dan tidak ada yang berpasangan ya. Adanya berpasangan ini akan menambah tolakan, tetapi kalau yang N ini tidak ada tambahan tolakan, sehingga untuk inti atomnya itu ya mengikat kuat elektron valensinya, teman-teman. Jadi itu alasan kenapa N ini punya energi ionisasi lebih tinggi sedikit daripada O, karena adanya tolakan tambahan yang disebabkan oleh adanya pasangan elektron di orbital 2p dari O. Maka ini alasannya kenapa teman-teman jawabnya bukan A urut CNO, tetapi C, O, dan N. Jawabannya adalah yang E, teman-teman. Ini harus teman-teman hati-hati. Perbedaan juga terjadi pada BE dan B, teman-teman. Ini juga alasan yang sama ya. Itu adanya 1S2 dan adanya 2P1. Jadi ini teman-teman hati-hati untuk soal seperti ini ya, terutama energi ionisasi untuk 5A dan 6A maupun 2A dan 3A. Kemudian teman-teman untuk redox ini ada soal diberikan reaksi redox belum setara berikut. Nah, harus hati-hati ya, ini ada belum setara, berarti kita perlu menyetarakan dengan metode setengah reaksi nanti. Jumlah mol air yang diperlukan per mol reduktor pada setengah reaksi oksidasi. Kita perlu mencari yang kemungkinannya ya. Kemungkinannya kalau enggak MnO4 ini ya SU32- ya. Kita perlu cek MnO4 ini berubahnya menjadi Mn2+ ya. Nah, Mn2+. Nah, kalau mau kita cari biloxnya, nah untuk bilox Mn pada MnO4 ini bisa kita cari teman-teman ya. Untuk biloxnya Mn kemudian ditambahkan 4 kali bilox dari O sama dengan -1 ya muatannya. Ini bilox Mn kita cari, kemudian 4 kali -2 sama dengan -1. Bilox Mn nya nanti bisa ketemu plus -8 sama dengan -1, maka harga bilox dari Mn itu sama dengan plus 7 teman ya. Kalau ini jelas untuk bilox ini, biloxnya untuk Mn2+ adalah setara dengan muatannya ya. Jadi ini adalah plus 2. Maka teman-teman kalau ini ada turun biloxnya dari plus 7 ke plus 2, maka ini adalah reduksi. Nah, maka teman-teman kita bisa mengerjakan untuk penyetaranya ya, untuk reduksinya. Tadi
adalah MnO4 min ya, MnO4 min jadi Mn12 ya. Sama caranya kita setarakan dulu untuk jumlah H2O nya ya. Maka kita tambahkan, karena di situ ada 4, maka tambahkan 4 mol H2O di sini ya. Sehingga kita perlu tambahkan berapa jumlah H plusnya yang perlu kita tambahkan di sini, karena di sini ada 8, maka ini butuh 8 H plus sehingga menjadi Mn2 plus 4 H2O. Nah, terakhir kita menyetarakan untuk muatannya ya. Di kiri ada plus 7 ya, 8H plus, di min 1, di kanan ada 2 plus 2, maka yang di kiri kita setarakan untuk penambahan elektronnya ya di sini. Plus 8H plus 5 elektron, ini menjadi Mn2 plus 4H2O. Nah, ini untuk reduksinya teman-teman. Sekarang untuk oksidasinya, maka kita juga cara yang sama ya, karena clear sisanya adalah SO32 min menjadi ini adalah SO42 min. Nah, kalau mau kita buktikan bahwasanya ini adalah oksidasi, jelas ya, untuk biloxnya S di SO32 min ini adalah jadi plus 4, yang SO42 min ini untuk 2 minnya ya, untuk O nya 2 min kalikan 4 min 8 min 12 ke kanan menjadi plus 6. Jelas ya, ini adalah reaksi oksidasi teman ya, oksidasi. Maka untuk penyetarannya teman-teman, tadi SO4 ya, SO3 menjadi SO42 min, karena yang di kanan ada 4O, di kiri ada 3, maka kita tambahkan H2O di sebelah kiri ya, 1 mol saja karena hanya selisih 1. Kemudian ini ada SO4 2 min, kemudian ini kita setarakan untuk jumlah H plusnya, di kiri ada 2H, maka kita perlu menambahkan 2H plus di sini teman. Nah, kemudian berapa untuk muatan yang perlu kita setarakan? Di kiri ini adalah min 2, di kanan 0, maka kita perlu menambahkan, ini ada 2 elektron teman ya. Nah, sekarang teman, apakah cukup sampai sini? Belum, maka kita perlu menyetarakan untuk jumlah muatannya ya teman ya. Karena di sini ada 5 elektron, di sini ada 2 elektron, maka ini kita kalikan dengan 2 supaya menjadi 10, dan ini kalikan dengan 5 supaya juga jadi 10. Nanti elektronnya bisa kita coret ya teman ya. Sehingga untuk reaksi yang mana yang perlu kita kerjakan, sebenarnya yang bawah aja ya, karena yang tindakan adalah setengah reaksi oksidasi di sini. Nah, maka ketika kita kalikan 5 semua, ini menjadi 5 SO32 min plus 5 H2O plus 5 SO42 min plus ini enggak lagi 2 tapi menjadi 10, dan ini juga menjadi 10 elektron. Nah, ini nanti kalau yang atas kita kalikan 2, elektronnya juga kali 10, kita bisa coret untuk elektronnya. Maka berapa mol air yang diperlukan per mol reduktor? Ini adalah reduktor teman-teman ya, ini reduktor. Nah, teman di sini harus hati-hati untuk redaksi soalnya ya, teman-teman. Ini kalau kita perhatikan jumlah mol air yang diperlukan per mol reduktor. Artinya berapa mol reduktornya? Bukan, ini tidak ngomong per 1 mol reduktor ya, tapi berapa mol reduktor? Berapa? 5 dong ya. Ini reduktornya kan 5 mol. Nah, untuk 5 mol ini berapa jumlah mol air yang diperlukan? Kan sama-sama 5 ya kan? Nah, ini sudah setara, maka ini adalah 5 mol untuk air yang diperlukan per mol reduktor. Molnya berapa? 5 mol. Maka 5 mol air, teman-teman ya. Nah, nanti teman kalau redaksinya mungkin per 1 mol reduktor, nah itu bisa jadi jawabannya tidak 5, tetapi 1 ya. Jadi per 1 mol reduktor butuh 1 mol air. Tapi di sini karena redaksinya per mol reduktor ya, artinya berapa mol reduktornya ya, 5 mol dibandingkan dengan 5 mol air. Itu teman-teman harus hati-hati ya. Lanjut soal nomor 5. Ini aspartam pemanis sintetik memiliki struktur di bawah ini. Jenis ikatan yang diberi tanda panah, ini berarti ini ya. Dan gugus fungsi yang diberi warna, berarti ini. Berturut-turut adalah jelas. Ini untuk yang ini gampang teman ya. Untuk COH ini saya kira gampang, adalah karboksilat. Saya kira ini salah, ini salah. Tinggal teman-teman mencari ini ya. Ini termasuk yang mana, amida, ester, atau amina. Nah, teman-teman saya kira sering keliru antara amida dan amina ya. Ini saya berikan untuk perbedaan amina dan amida ya. Amina itu ketika
si N ya, N itu mengikatnya antara H dan CH ya, sini. Nah, CH. Maka ini jelas adalah amina. Tapi teman-teman kalau di sini si N ya, ini mengikatnya itu ada kemungkinan H ya, kemungkinan dan CH, dan juga ada kemungkinan CO. Nah, CO karbonil, maka ini adalah amida. Nah, jadi teman-teman ini berbeda strukturnya ya. Ketika N ini sampingnya ada CO, nah maka amida. Tapi kalau N ini sampingnya nggak ada CO ya, H dan R saja, maka itu amina. Maka jelas teman-teman, sampingnya si N ini siapa? Oh, ada CO ya, ada CO nih. Ya, berarti ini jelas ada indikator, ada indikasi ini adalah amida ya. Sampingnya lagi ada H, jelas nggak masalah. Ada CH, nggak masalah ya. Yang ini yang bermasalah ada yang ini CO-nya ya, maka jelas ini adalah amida. Jadi jawabannya adalah yang ini amida, yang ini adalah asam karboksila. Jadi jawabannya adalah yang mana teman? Yang A ya. Jadi bukan yang C, amina dan asam karboksila, tapi amida dan asam karboksila. Saya kira ini teman ya, yang sering keluar adalah perbedaan antara amida dan amina, yaitu yang teman-teman perlu cermati karena ini sering mengecoh ya. Cermati aja ya, sampingnya itu CO atau cuma N dan CH. Nah, itu perbedaannya di situ, teman-teman ya. Baik, itu teman 5 soal dan penjelasan yang lengkap, detail, dan tips-tipsnya saya kira bisa teman-teman pelajari untuk persiapan ujian mandiri ataupun UTBK tahun depan. Kita ketemu lagi dengan pembahasan UTBK soal asli tahun ini dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi